Selamat malam, mahasiswa eksekutif yang Tuhan Yesus kasih. Boleh bertemu lagi dengan saya, Pendeta William Hermon. Tadi kita sudah masuk Zoom, tapi ternyata saudara-saudara tidak masuk Zoom. Ya, jadi saya memutuskan supaya malam ini kita kuliahnya melalui rekaman ini, video ini ya. Kita sudah banyak belajar tentang bahasa Yunani. Saya berharap belajarnya jangan jadi kemunduran ya, jangan jadi kemunduran, tapi justru saudara-saudara harus semakin paham ya, semakin paham dan semakin bisa menguasai materi-materi bahasa Yunani. Nah, dulu kita udah pernah membuat terjemahan present aktif indikatif. Ya, present aktif indikatif. Lalu malam ini kita akan mencoba membuat terjemahan present pasif indikatif. Ya, kalau Anda membaca di dalam diktat halaman 14, ya, saya mencoba kembali lagi ke belakang ya, Bapak Ibu. Kita coba lihat dulu diktat halaman 14. Ya. Sebentar saya buka dulu ya, diktat halaman 14. Nah, ini diktat halaman 14 ya. Coba saya tampilkan. Ya, selama ini kita belajar present aktif ya. Nah, sekarang kita coba belajar present pasif. Nah, pasif itu bentuk perubahannya seperti ini ya. Jadi luomai, lue, luomai, lue, luetai, luometa, lueste, lontai. Ya, lalu apa namanya? Yang jamaknya lometa, lueste, lontai ya. Jadi saya sedang dilepaskan, kamu sedang dilepaskan, ia sedang dilepaskan, kami sedang dilepaskan, kalian sedang dilepaskan, mereka sedang dilepaskan. Nah, dalam menerjemahkan itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya dalam terjemahan itu yang dikatakan di sini. Ya, ada 4 ya, ada 4 ciri khasnya. Yang pertama yaitu pelaku asli atau langsung. Ini melaksanakan tindakan terhadap subjek. Maka biasanya pelaku ditunjukkan dengan didahului oleh preposisi hupo dan kasus kata pelakunya genetif. Jadi kalau kita lihat itu biasanya seperti ini dia ya, tidasketai. Jadi kata ketai di sini ini adalah pasif, diikuti. Nah, ini dia diikuti oleh kata benda yang ada preposisi hupo lalu dengan kata benda genetif. Nah, ini selalu rumusnya seperti ini. Jadi terjemahannya ia sedang diajar oleh utusan itu. Jadi pelaku asli ya, oleh utusan itu. Nah, lalu ini lagi para kalaumeta autai hupo ya, tou, ini bukan tahu ya, tou ya, tou teu ya, kita sendiri dihibur oleh Allah. Ya, jadi ini selalu ya. Jadi apa namanya? Kata kerjanya ya, kata kerja pasifnya diikuti hupo plus genetif. Lalu yang berikutnya adalah pelaku tidak langsung. Ya, yaitu dengan perantaraan pelaku itu bertindak, maka konstruksi yang biasanya digunakan adalah kata kerja berdiatesis pasif, pelaku berkasus genetif dengan profesi dia. Atau dibilang kata kerja pasif plus dia plus genetif. Kalau yang pertama tadi kata kerja pasif plus hupo plus genetif. Ya, jadi ini contohnya ya, ho kosmos egeneto di auto. Dunia telah dijadikan olehnya. Lalu ada lagi yang disebut dengan pelaku non personal. Ya, ini bukan makhluk hidup, adalah tindakan dilakukan oleh sesuatu bukan personal, sarana atau alat ya. Hal ini biasanya diungkapkan dengan kata datif. Didahului preposisi n atau tanpa preposisi n. Nah, jadi ini bisa seperti ini ya. Hoi antropoi so sontai. Nah, ini n di sini ya. N dengan kata benda datif. Ya, ini kata kerja pasifnya lalu diikuti itu. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah kalau yang ini tadi ya, maaf ini. Ya, jadi yang di sini tadi ini terjemahannya adalah hoi antropoi so sontai entologo atau tologo atau tomesio. Orang-orang itu sedang diselamatkan oleh atau dengan sabda Mesias itu.
Nah, lalu pelaku tidak disebutkan. Nah, ini pasif ilahi namanya. Atau pasif biasa aja. Ya, jadi pelaku tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi ini misalnya egeretai, ia telah dibangkitkan. Nah, jadi rumusnya jadi ini, saudara. Hupo plus genetif, ya. Lalu jadi di sini ada kata kerja ya, kata kerja pasif diikuti hupo plus genetif, atau ini yang kedua, biasanya ada apo plus genetif, tapi ini jarang dipakai. Lalu yang berikutnya ada dia plus genetif, atau ek plus genetif, atau n plus genetif. N plus datif, bukan genetif ya, bukan genetif. Oke, coba kita lihat terjemahannya ya, latihan terjemahannya ini ya di sini ya. Nah, ini tugas 8 nih, saudara garis bawahi sama-sama ya. Jadi hoi, hoikoi, lontai hupoton poneron antropon. Nah, dia di sini ini kata kerja pasif diikuti hupo ya, hupo plus genetif. Nah, ini genetif semua. Jadi rumah-rumah itu dihancurkan oleh orang-orang jahat itu ya, orang-orang jahat ya, orang-orang yang jahat bisa juga. Kalau ini dilihat nih, coba lihat nih artikel T, ini tan ya, tan. Jadi atributif dia di situ. Jadi rumah-rumah itu sedang dihancurkan oleh orang-orang yang jahat itu. Lalu he aletea di dasketai en tois logois tou apostolo. Ya, di sini ini kata kerja pasif ya, etai di sini. Ya, Anda harus ingat ke rumus ini ya, teman-teman ya. Bentuk perubahannya ada di sini. Ya, bentuk perubahannya di sini yang pasif. Ini dihafalkan ya. Lomai, loe, loetai, lalu lometa, loeste, lontai. Ini harus dihafalkan. Ya, ini bentuk perubahannya yang pasif ya. Oke. Nah, sekali lagi ke sini kita balik. Jadi di sini lihat he aletea di dasketai en tois logois to apostolo. Jadi kebenaran itu sedang diajar ya oleh melalui atau dengan ya, dengan. Jadi kebenaran itu sedang diajar melalui atau dengan perkataan rasul itu. Ya. Lalu satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, atau dua lagi boleh ya. Hopistos adelphos sosetai hupo tomatetoi tomisio. Jadi ini saudara yang setia sedang diselamatkan. Nah, ini diselamatkan, lihat di sini kata kerja pasif diikuti hupo ya, oleh murid ya, murid dari Mesias itu. Lalu nomor 4, ho huios to teu kerusei agapen kai alitean. Ya, jadi terjemahnya apa? Anak Allah ya, anak Allah itu sedang, nah ini biasa saja nih. Ya, ini bukan pasif, tapi ini adalah aktif. Jadi sedang mengkhotbahkan kasih dan kebenaran. Ya, lalu nomor 5, ya soe apoto huyo minei entois dikaios antropois. Jadi hidup dari anak ya, hidup oleh anak sedang tinggal ya. Sorry, ini di sini maaf saya sekali lagi di sini subjeknya, ya, ia sedang tinggal ya dengan, nah ini dia, dengan apa dia, dengan orang-orang yang benar ya, orang-orang benar ya, hidup dari Allah itu ya, hidup dari Allah itu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar dulu saya mana mami dibantu ke. Sama ulang juga. Ulang ya. 29 kembali 21. Oke. Udah, lihat dulu. Banyak nggak apa-apa Ibu. Jadi pinjam aja dulu. Kasih Ibu. Kenapa? Ya.
Jadi nomor 5 itu soe apo to huyoi menei entois dikaios antropois. Ya, jadi ia sedang tinggal dengan orang-orang benar, ya orang-orang yang benar. Nah, ini tadi orang-orang yang benar hidup dari anak, ya orang-orang yang benar hidup dari anak. Nah, itu terjemahnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh kerjakan nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu untuk untuk yang pasif ya. Jadi present pasif indikatif. Ya, present pasif indikatif. Oke, nah sekarang kita coba melihat lagi nih. Ya, yang tugas 9. Ya, tugas 9 ini berkaitan dengan kata kerja pasif medial. Ya, ini pasif medial. Nah, ini hampir sama bentuk perubahannya sama dengan apa? Sama dengan yang yang pasif. Ya, jadi bentuk perubahannya sama dengan pasif, nggak ada bedanya. Ya, present medial indikatif. Jadi lomai, loe, loetai, lometa, loeste, lontai. Ya, sama ya. Nah, jadi latihannya hanya nanti yang mau kita lihat di sini ada medial langsung yang disebut refleksif. Ya, subjek bertindak berbuat sesuai sesuatu terhadap dirinya sendiri, penggunaan detes aktif dengan kata ganti refleksif ya. Ya, atau jauh lebih baru dibandingkan dengan penggunaan detes medial. Nah, ini di sini dia. Lalu ada medial kausatif ya. Medial kausatif menggambarkan subjek menyebabkan sesuatu terjadi atas atau untuk dirinya sendiri. Ia tidak melakukan sesuatu itu sendiri, tapi ia menjadi penyebab sesuatu itu terjadi atau ia menjadi sumber di balik tindakan itu. Atau ada juga yang dibilang medial resiprokal. Jadi anggota-anggota subjek dalam bentuk jamak berinteraksi di antara mereka sendiri. Ya. Lalu mereka melakukan sesuatu dengan cara saling. Ini perhatikan usaha saling membantu atau antara pelaku di dalam subjek di bawah ini. Ya, ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita buat terjemahannya ini tugas 9 nih. Ya. Jadi pokoknya gini, kita akan melihat pasif itu pasti tanpa hupo plus genetif, apo plus genetif, dia plus datif, tanpa kata-kata itu ya, tanpa preposisi itu. Nah, jadi yang perlu kita kenali seperti ini dia. Jadi hoi antropoi lambanontai arton kai karpon. Jadi orang-orang itu sedang apa? Lambanontai ya, menerima apa? Roti dan buah untuk diri sendiri. Ini terjemahan medial ya. Jadi harus ada kata untuk diri sendiri. Lalu misalnya hoi matetai di daskontai ton logon tes aliteas. Jadi murid-murid sedang mengajar perkataan kebenaran untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri ya, untuk diri sendiri. Lalu di sini krinetai nt paraboleto profetai. Nah, di sini ada n. Nah, ini mau nggak mau nt parabole ini harus diterjemahkan sebagai apa? Ini harus diterjemahkan sebagai pasif. Ya, jadi kalau krino itu apa? Krino. Kita cari dulu krino. Ya, coba lihat di dalam kamus ya. Ya. Saya rasa hanya ini yang tinggal ya. Hanya ini tinggal menghakimi ya. Krino itu menghakimi. Jadi etai. Etai itu apa? Etai itu iya ya. Ia sedang dihakimi. Ya, dihakimi dengan apa? Dengan perumpamaan dari nabi itu. Ya, nabi itu. Lalu nomor 4, Homesias sunagetai tosloklos eisten basilean. Jadi Mesias itu ini sunagetai. Apa itu? Sunagetai. Coba kita lihat. Anda harus lihat kamusnya ya. Ya. Sunagetai. Dari sunago ya. Ya, dari sunago kayak kalau nggak salah. Ya, sunago berkumpul ya. Jadi Mesias itu sedang mengumpulkan orang banyak ya, di sini orang banyak ke kerajaannya ya. Jadi Mesias itu sedang mengumpulkan orang banyak untuk dirinya sendiri
ke kerajaan itu. Lalu nomor 5, ho pistoi adelphoi anabanoisin prostonieron sun tois anthropois ton profeton. Jadi saudara laki yang setia, anabaino ya. Anabaino itu naik, sedang naik ke ini dia, ke Bait Allah bersama orang-orang yang profetes ya. Jadi nabi ya. Jadi orang-orang dari nabi itu. Oke, nomor 6, 7, 8, 9, 10 tugas saudara ya. Jadi yang harus saudara kerjakan adalah terjemahan kata kerja present pasif indikatif, yaitu 6, 7, 8, 9, 10 tugas 8. Lalu yang berikutnya tugas 9, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah untuk kata kerja, latihan kata kerja pasif ya, kata kerja pasif. Oke, saya rasa cukup ya, cukup saudara, karena kemarin ini kayaknya saya loncat kemarin, kita langsung ke belum kita lihat yang lain ya. Nanti kita lihat lagi bagian-bagian yang lain. Jadi tugas 8, 9. Lalu ini ada yang EMI ya, yang untuk EMI misalnya ya, di sini ada di kata kerja di tugas 10 ya, tugas 10. Jadi hoi matetaiso ginoskosin ten eklesian kai agosin tos adelphos auton eis auten. Jadi murid-muridmu ya sedang apa ini? Sedang mengetahui ya, sedang mengetahui gereja dan kasih ya, kasih dari apa? Kasih saudara-saudaranya ya, saudara-saudaranya ya. Lalu yang 10 didasko tos huios mo kai lego autos parabole. Jadi saya sedang mengajar anak-anakmu, dan saya mengatakannya dengan perumpamaan, dengan apa ini namanya, parabole ya, perumpamaan, betul. Lalu dia sot hoteos agai tatekna eisten basilean auto kai di auto tos alos. Jadi Allah itu sedang memimpin anak-anak ya, yaitu atau melalui-mu ya, Allah sedang memimpin anak-anak ya ke kerajaannya, dan melalui apa? Melalui dia orang-orang banyak ya, melalui dia alelos, orang lain ya, orang-orang yang lain. Oke, lalu nomor 4. Di sini saya ego emi dulos su dei apostolos. Saya adalah hamba, tetapi kamu adalah rasul. Ya, rasul. Nah, nanti saudara kerjakan nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup dulu malam ini. Jangan sampai pusing nanti pada stres ya. Jadi sekali lagi kerjanya kita adalah tugas 8. Catat baik-baik ya, tugas 8 yaitu nomor tugas 8 itu nomor 6, 7, 8, 9, 10. Lalu tugas 9 nomor 6, 7, 8, 9, 10. Lalu satu lagi adalah tugas 10 yaitu nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saya rasa cukup untuk malam ini ya. Untuk malam ini saya rasa tidak terlalu banyak yang saya uraikan. Nanti karena ada ketinggalan satu kali pertemuan kami selalu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya buatkan rekaman lagi, mungkin saya akan masukkan dalam minggu ini. Tapi mungkin tidak malam ini ya, supaya saudara tidak pusing. Jadi kemungkinan itu akan saya gunakan untuk kata kerja diponen ya. Kata kerja diponen ya, atau pelajaran 9. Nah, nanti setelah itu selesai, saya rasa kedepannya sudah cukup sampai akhir bulan ini. Kita menyelesaikan semua Yunani 1. Nanti tinggal 2 bulan lagi untuk Yunani 2. Ya, jadi selamat buat saudara. Ya, jadi memang kembali lagi saudara banyak berdoa terus buat saya. Ya, saya memang cukup drop. Ya, Anda boleh melihat wajah saya memang agak kusut ya. Jadi saudara boleh banyak berdoa supaya Tuhan menolong saya ya dalam kesakitan demi kesakitan yang sedang saya derita ya. Terus memberkati, sehat semua, sukses, semangat, jangan ada yang putus asa ya, karena kalau Anda putus asa Anda sudah gagal. Anda harus bangkit dan Anda harus sanggup mengerjakan semuanya dalam pertolongan daripada Roh Kudus ya. Jadi sekali lagi kerjakan latihan 8, 9, 10 ya, untuk
latihan present pasif indikatif, present medial indikatif, dan juga latihan untuk ego emi. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk mahasiswa yang mendengarkan rekaman ini dan mengerjakan tugas-tugasnya. Beri hikmat akal budian daripada Tuhan, supaya boleh bekerja dengan baik dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam ya Bapak Ibu, semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.